Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bisabr. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Jalkin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para jamaah lainnya yang telah berhadir dalam acara penyaksian pernikahan yang berbahagia. Di dalam Islam Islam merupakan agama solusi. Maka ketika kita punya masalah, jadi Islam itu telah memberikan beberapa solusi. Maka tema yang kita angkat dalam khutbah pernikahan, nasihat pernikahan kali ini adalah bagaimana cara-cara mengatasi problematika dalam rumah tangga agar rumah tangga itu utuh, agar rumah tangga itu bertahan. Kalau kita ibarat sebuah mesin, jadi mesin itu kan akan awet, ya, bertahan. Berarti apa artinya? Tiap bulan kan olinya kita jaga, ya kan? Anginnya stabil, baterainya kita jaga, kita rawat, kita servis. Nah, jadi di dalam rumah tangga ini, di dalam hidup tentu ada persoalan-persoalan pasti itu muncul. Kalau istilah orang Aceh, kamu sapat awu ngembelangeng empat yang handepe. Maka oleh karenanya, pepatah Aceh yang lain gekun, yang raya tapu ubud, yang ubud tapu gado. Itulah cara mengatasi problematika dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga tentu ketika mula-mula kita belum menikah, belum merasa, wah nampaknya semua kan syurga semua, ya kan, mulus semua. Jadi setelah kita berkeluarga tentu mendapat persoalan-persoalan, ada yang besar, ada yang kecil, tergantung rumah tangga kita bagaimana kita giring, rumah tangga kita membawa kemana. Maka di dalam Islam sebelum konsep kita menikah kan ada perintah, fankihu li arba'in, li jamaliha, wali maliha, wali sabiha, wali diniha, watfir bizzatiddin. Ada orang menikah karena cantiknya. Yang namanya cantik kan bersifat sementara dia. Jadi kalau orang menikah karena cantik, ketika istri cacat, suami cacat, bahasa lain tidak ganteng lagi, mungkin musibah apalah, jadi tidak ada lagi kasih sayang karena sudah hilang di jamalihanya. Ada orang karena menikah karena limaliha, karena hartanya. Kalau miskin musibah. Taruhlah kalau dulu di Aceh 2004 ada tsunami, semua akan hilang. Apa yang kita harapkan lagi? Jadi orang menikah karena harta, semua hilang. Kalau di perusahaan ada namanya ya mandek di perusahaan, rugi di perusahaan, ya kalau di pegawai juga kan mungkin dipecat, uangnya nggak ada lagi kan. Nah jadi apa yang kalau kita cinta hanya mengharapkan itu, ya hilang lagi, nggak kekal rumah tangga. Lalu ada orang menikah berikutnya karena hisabiha, karena keturunan. Hari ini kita sebelum menikah bangga anak presiden, anak gubernur, anak bupati, taruhlah orang-orang hebat lainnya umpamanya. Apakah dia selalu gubernur? Kan tidak. Apakah selalu presiden? Kan tidak. Apa selalu bupati? Kan tidak. Kalau ini yang kita harapkan, 5 tahun ayahnya menjabat, setelah itu hari pertama yang kita diantar di mungkin ada walimah, acaranya di hotel, biayanya sampai 50 miliar mungkin kan, ada yang 5 miliar. Apa kehebatannya setelah itu? Nah, tapi orang yang mengambil nomor 4, yang menjadi nomor 1 di dalam bahasa agama adalah ad-din, fasfir bizzatiddin. Kita agama kita pilih. Ini biasanya keluarga akan menjadi keluarga yang kekal, keluarga yang hebat, keluarga yang sehat, keluarga yang utuh. Kalau ibarat tadi mobilnya stabil, selalu kita jaga. Kenapa? Dalam agama mengajar hak dan kewajiban. Jangan emosional. Jadi masing-masing punya hak. Si suami punya hak kepada istri. Bagaimana hak dengan jiran, bagaimana hak dengan mertua dan seterusnya. Ini kalau hak yang kita jaga, kalau dalam bahasa Al-Quran, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi Allah telah memberikan pada harta kita ada hak masing-masing. Jadi ketika memberi hak masing-masing, tentu stabil. Sama seperti ibarat mobil tadi, ada BBM-nya, ada olinya, ada baterainya, kan stabil dia.
Jadi ketika stabil, jadi mulus, aman dalam perjalanan kita. Jadi aksesorisnya bagus, aman, nyaman. Demikian juga dalam keluarga, ketika masing-masing menjaga hak dan kewajibannya, semua aman dan nyaman. Jadi oleh karenanya tugas kita dalam mengatasi problematika dalam rumah tangga, jangan utamakan nafsu. Pedoman kepada agama. Bagaimana Rasulullah menghadapi musuh-musuh dalam perang, bagaimana Rasulullah menghadapi di dalam perkara negara dan politiknya, semua mulus karena mengandalkan adalah akal yang sehat. Biasanya orang yang menyelesaikan problematika menggunakan nafsunya, kepentingan nafsunya, biasa menambah masalah. Menyelesaikan masalah bukan menyelesaikan masalah, ternyata menambah masalah karena kita tidak lagi berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kalau dalam Islam ada ijma, ada qiyas dan seterusnya. Di dalam usul fikih ada 8, 2 masadir, 8 dalil. Ini merupakan cara dan metodologi bagaimana penyelesaian masalah melalui jalur-jalur agama. Kenapa harus kita yakini dan kita pahami, kita ikuti agama? Islam adalah merupakan agama solusi. Nah, kita lihat bukti dan fungsi-fungsi para rasul. Jadi Allah mengirimkan Jibril kepada Rasul untuk menyampaikan firman. Firman Allah itu adalah sifatnya mutlak. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul adalah benar. Kan tidak mungkin kita mengikuti Jibril. Maka butuh tangga, butuh tahapan, butuh grid dia. Maka Rasul menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan kepada tabi', tabi' menyampaikan kepada tabi'in, sehingga sampailah kepada kita ajaran-ajaran ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Inilah tugas kita mengikuti. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Maka ketika ada masalah, ada problematika di dalam keluarga, kembali bagaimana sunnatullah, bagaimana kehidupan Rasul, bagaimana ajaran agama. Di dalam bahasa saja, Allah mengirim Rasul itu bahasanya tergantung Rasul. Maka kita lihat dalam surat Ibrahim ayat 4 umpamanya. Wa ma arsalna mir rasulin illa bil lisani qaumih. Saya tidak mengirim seorang rasul, kata Allah, kecuali dengan bahasa kaumnya. Untuk apa bahasa kaum? Liyubayyina lahum, agar mudah diberikan bahasa tabayyun, penjelasan-penjelasan, pemahaman-pemahaman berdasarkan kehidupan beragama, keyakinan dan budaya pada sebuah bangsa itu. Jadi oleh karenanya kedatangan Rasul itu kan menjelaskan apa fungsi agama. Ketika ada masalah, ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Setiap masalah ada solusi. Yang disebut dalam teori kullu syai'in tariqun, setiap masalah ada solusi. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin hidup keluarga bahagia, maka ketika ada masalah, mari mengatasi problematika rumah tangga ini dengan bijaksana, dengan berpikir dengan akal yang sehat, jangan gegabah, jangan menggunakan nafsu. Apalagi dalam hidup dunia modern ini banyak gosip lewat media cetak, media elektronik. Sekarang WA dipoto, dikirim, difitnah. Kita harus mampu sedikit ilmu telematika agar kita paham ini mungkin hawa dalam istilah hari ini, mungkin benar, mungkin salah. Jangan langsung tabayun dulu. Coba lihat bahasa agama. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 Allah berfirman agar biar kita selamat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika anda sudah benar-benar beriman, kata Allah, apabila datang kepadamu satu berita, jangan telan dulu. Apa yang anda lakukan, kata Allah, fatabayyanu, periksa dulu. Ini berita dari mana? Tujuan berita kemana? Apa tujuan? Siapa yang menyampaikan? Mungkin ini berita hawa, memfitnahkan, membuat keluarga kita kacau. Biasanya ada 10 persoalan rumah tangga yang jadi kacau. Salah satu adalah ya fitnah. Jadi ada fitnah yang muncul dalam keluarga sehingga kita tidak menyaring, akhirnya keluarga ini bisa berantakan. Maka pihak suami istri, suami yang menyelesaikan problematika rumah tangga harus matang berpikir. Dan sebaliknya, sama-sama memahami hak dan kewajibannya. Jangan cepat menuduh.
Ya mungkin kalau hari ini mungkin suami terlambat membawa pulang ikan, ya mungkin dia ada apa, dia mencari nafkah, mungkin utang dia ikan ini dia berutang. Janganlah kita bilang lempar aja ke tempat-tempat lainnya. Ini kan merupakan perasaan-perasaan yang tidak sehat. Lalu berikutnya kita lihat bagaimana si istri misalnya terlambat masak. Juga si suami jangan berkata, apakah telat masak bu? Ya mungkin si istri ini ya menjaga anak, mendidik anak, anaknya belum dia cuci berak dan seterusnya, ada pekerjaan. Kita harus sabar dengan bijaksana. Kita tabayun dulu kenapa terlambat. Inilah menggunakan akal yang sehat sehingga membuat kita semua aman dan nyaman. Kenapa ulama harus menjadi sebuah patokan? Ulama menjadi sebuah referensi yang di dalam penyelesaian konflik problematika, karena ulama berfungsi pada nilai tabayun. Dia menjelaskan ada masalah ini dengan bukti. Nabi sendiri mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu warisku, kata Nabi. Di dalam bahasa sekarang bisa kita terjemah kira-kira ulama itu kan juru bicara. Jadi ketika ada masalah jangan ke dukun lah kira-kira. Ini problematika kita ke dukun. Cari dukun, ini kan menambah lagi kejahatannya. Dukun dengan dukun menambah lagi, kesyirikan bertambah lagi, kejahatan bertambah lagi. Gara-gara kita datang, penyelesaiannya cepat datang ke dukun. Apa istilah sekarang, mengguna-guna dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang tidak sehat menurut agama dalam penyelesaian konflik, dalam penyelesaian problematika. Jadi problematika yang benar harus diselesaikan dengan bijaksana, dengan patokan agama-agama. Tentu di dalam fikih ada para fuqaha, di dalam hadis ada para muhadisin, di dalam tafsir dalam Al-Quran memahaminya ada para mufassirun, di dalam tasawuf ada mutawasifin, di dalam akidah ada namanya mutakallimin. Inilah yang menjelaskan persoalan-persoalan di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Seterusnya kita lihat, tadi cara-cara mengatasi problematika dalam rumah tangga adalah, yang pertama yang harus kita berpikir adalah mengikuti Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dasar, sebagai dalil sumber, lalu ulama sebagai nilai tabayun. Maka harus kita mengikuti para ulama, lalu kita harus mengikuti ulama sebagai tempat murajaah ya, dan juga kita bertanya kepada para hukama, jadi ahli bijak, jadi orang-orang bijak. Banyak orang pintar, banyak, kadang orang bijak tidak, maka kita jadi orang bijak. Maka kan ketika ribut dalam rumah tangga itu biasakan nafsu. Ketika tidak bijak, terjadi perceraian. Maka orang bijak tidak berpikir dulu. Maka dalam Islam indahnya ada iddah, itu kan masa berpikir. Mungkin dia ingin kembali, terjadilah talak raj'i dan talak bain sughra dan bain kubra. Lalu kita dalam penyelesaian problematika yang sehat harus menggunakan akal yang sehat, harus bijak. Dan seterusnya adalah mengikuti aturan-aturan negara juga penting, karena dalam negara ada bicara administratif, ada bicara normatif. Maka di dalam administratif ada hukum-hukum, di dalam aturannya harusnya. Makanya orang yang menikah liar itu biasanya terjadi persoalan. Ini susah, nggak bisa datang dalam penyelesaian dalam administrasi negara karena dia tidak tercatat pada negara. Termasuk itu juga problematika. Maka sebelum nikah berpikirlah lebih matang, jangan kita menikah liar, jangan menikah tidak tercatat. Akhirnya yang rugi adalah nanti anak kita, rugi bangsa, dan seterusnya, kita tidak tercatat. Kaum muslimin sedang jamaah Caltin yang dimuliakan Allah, dan dalam kehidupan ini tentu tugas kita adalah menjalankan sesuai dengan perintah agama, perintah negara, artinya bicara administrasi, bicara normatif. Ini semua diatur di dalam kehidupan konsep beragama dan bernegara. Karena di dalam bernegara juga adalah diatur nilai-nilai, karena fungsi pemimpin negara adalah menciptakan stabilitas di dalam bernegara, tidak terjadi instability. Maka persoalan problematika itu bagian dari juga negara punya tugas bagaimana orang menyelesaikan masalah tidak menambah masalah. Nah, makanya siapapun pemimpin negara, tingkat KUA di sini adalah ada masalah rumah tangga, kita datang kedua, maka KUA juga memberi arahan, di dalamnya ada penyuluh dan pembimbing dan lainnya.
Itulah bagaimana memberi nasihat terjadi stabilitas dalam negara, aman di dalam rumah tangga, tidak terjadi instability, tidak terjadi kekacauan di dalam rumah tangga. Jadi kalau di negara dalam besar, jadi stabilitas negara, tidak terjadi instability di dalam negara, jadi dalam rumah tangga aman dan nyaman. Inilah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bermanfaat hendaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.